Kembali lagi di Oase Ramadan Metro TV. Ya, buat Anda yang baru bergabung, tema kita adalah militansi dalam ibadah. Nah, kalau kita cinta, kita akan melakukan apapun. Biasanya kalau kita sedang jatuh cinta, jarak yang jauh jadi dekat. Ini kalau sama orang. Apalagi kalau kita kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, jiwa pun pasti akan kita berikan. Nah, baik, untuk itu tentunya Anda sudah tidak sabar. Bagaimana kelanjutan dari tausiah Ustadz Abu Sangkan? Silakan Ustadz. Ya, sebenarnya kekuatan itu ketika perang Badar itu jumlahnya cuma sedikit. Tapi kekuatan ketuhanan spiritual itu menyebabkan dia berbanding 10 banding 100. Jadi pasukan 10 mengalahkan 100 orang dan dicatat dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina ala qitali. Iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Jadi wahai Nabi, jadi lakukanlah berperang. Jadi diperintahkan berperang waktu itu, waktu perang Badar. Jika kamu terjadi 20 orang yang sabar, isruna sabiruna. Jadi sabar itu bukan yang lemah tapi justru berperang. Jadi iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika 20 orang sabar, nah ini ada apa nih sabar nih? Kok 20 orang ada rahasia apa? Ada satu kekuatan, innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah bersama yang sabar. Ada satu power kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba si musuh itu lengah. Bisa saja. Walaupun senjatanya hebat, tapi tiba-tiba bingung. Misalkan itu. Atau kejebur jurang. Kekuatan yang luar biasa lagi, tiba-tiba pejuang-pejuang Indonesia yang sudah capek menghadapi tentara, dimatikan, akhirnya ada satu kekuatan di dalam diri. Apa? Dorongan untuk melawan dari dalam. Padahal tidak ada yang disandarkan dalam dirinya senjata yang ampuh. Senjata yang terbuat hanya dengan bambu runcing dan senjata-senjata rampasan biasa, tapi mengalahkan. Bukan langsung mengalahkan, tetapi tiba-tiba bom terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Itu bantuan Allah. Makanya perang kita itu atas berkat rahmat Allah. Kekuatan Allah yang harus kita andalkan. Itulah keberanian kita dari kekuatan ilahi. Jadi kalau 10 orang berarti mengalahkan. Kalau 100 orang, wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Jadi jika engkau ada 100 pasti mengalahkan 1000 orang. Ini hadis, ini Al-Quran. Jadi dikatakan bahwa surat Al-Anfal 65-66. Jadi sudah dicatat peristiwa itu yang akhirnya sekarang menjadikan kekuatan pas khas. 100 orang mengalahkan peristiwa 1000 orang. 1000 atau 10.000? 10.000. Bayangkan 100 orang mengalahkan 10.000. Kenapa? Semuanya bawa nuklir semua soalnya. Hari ini satu hal yang menarik bahwa yang kita ambil ada kekuatan apa yang diambilnya. Satu, di dalam konsep Islam dicontohkan sebenarnya tidak ketahuan Islam itu. Islam itu kalau melatih masyarakat sipil, makanya masyarakat madani. Jadi pertama dilakukan dengan kecil-kecilan yang tidak diketahui oleh orang atau musuh. Apa? Makanya di sini bahaya sebenarnya kalau tidak dikelola dengan baik. Pertama, sholat itu kan disuruh berdiri berjamaah. Sebenarnya jamaah itu sebenarnya menunjukkan satu kedisiplinan, berdirinya pun harus tegap. Sampai tidak boleh tengok-tengok plak begini. Berdiri tegap. Dan harus tengok kiri kanan. Tengok temannya ada apa enggak. Kalau tidak ada, berarti sholat sendirian, Mas. Jadi prinsipnya hampir seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika sholat berjamaah, dia tengok lurusnya, dia pakai meluruskan pakai apa? Panah atau pedang, diluruskan. Makanya nggak ada yang berani terus. Sampai enak, nggak dibedil, lu dibentak itu.
Sayyidina Umar diterabas kakinya itu sampai loh, dengkulnya banyak copot Pak, makanya langsung begini semua. Nah ini terjadi. Jadi prinsip-prinsip disiplin dalam Islam sebenarnya sayang seribu sayang kembali kepada Islam, kepada orang Islamnya. Seandainya Islam itu digunakan dengan benar, luar biasa. Seandainya Islam itu jadikan prinsip hidup, itu luar biasa. Sayang seribu sayang banyak orang Islam ditulis di Al-Quran. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Di Indonesia itu banyak ilmunya tapi nggak manfaat. Jago ilmunya, hebat ilmunya, tetapi nggak ada manfaatnya. Ketika Allah melatih kita berjamaah ketika sholat, beri tegak, sampai dilarang untuk melakukan satu konflik batin antara kita ketika beri sholat. Makanya disuruh nempel. Mas David, coba sini Mas David, sebentar. Ya, nempel. Ya. Nah, disuruh nempel. Nah ini, kaki harus nempel. Gitu ya. Nempel. Ini bukan tidak ada artinya. Ketika berdiri, imamnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Tidak boleh makmum duluan. Betul nggak Pak ini? Nah, nih. Makanya komandan itu ya imam sebenarnya. Sudah diajarkan konsep komando itu dalam Islam sudah diajarkan. Poin kedua, harus kompak. Kenapa nempel? Sampai dikatakan kalau sampai tidak nempel, ada apa? Kan itu. Ada setan. Ada apa? Ada setan. Siapa setannya? Kalau ada setan, emangnya setan nggak bisa lewat sini? Maksudnya setannya itu kalau nggak nempel, hati kita ada apa? Oh. Gitu ya? Maka ditempelkan. Kalau orang nggak kenal, itu risih Mas. Iya. Risih. Iya. Apalagi sebelah utang belum bayar. Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Bukan dibayar ya. Ustadz ngomong-ngomong utang jadi nggak enak, jadi inget utang deh. Jangan kemana-mana. Tetaplah Dewasa Ramadan Metro TV. An-Nabi sallu alaihi salawat.